Oke, kita masuk pada materi Matematika Peminatan kelas 10, yaitu tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma bab 1. Kita masuk pada pengertian dan sifat eksponen. Sebenarnya pengertian eksponen adalah bentuk berpangkatan atau bilangan yang berpangkat. Seperti ini bentuknya. Jadi A pangkat N. Artinya A dikalikan sebanyak N faktor. Jadi ini A kali A kali A, terus sampai sebanyak N. Nah, A ini sebagai bilangan pokok atau basis, dan N ini sebagai pangkat. Kita masuk dalam sifat eksponensial. Eksponensial atau eksponen ya. Jadi yang pertama, jika A pangkat M kali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau kali, pangkatnya dijumlahkan. Selanjutnya, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, atau A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau di atas ini, kalau kali, basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Kalau ini basisnya sama, pangkat berbeda, dan jika dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Kebalikan dari kali. Jadi bagi, kebalikan dari kali, begitu sebaliknya. Dan lanjut, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka ini akan menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya yang M dengan N tinggal dikalikan langsung. Nanti sebentar akan dikasih contoh agar lebih memahami. Selanjutnya, sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat, jika A kali B dipangkatkan N, maka langsung saja pangkatnya langsung dimasukkan atau dikalikan ke dalam. Jadi A pangkat N kali dengan B pangkat N. Selanjutnya sifat yang kelima. Kalau ini kali berarti pembagiannya. Berarti A per B pangkat N. Ini akan menjadi langsung sama dengan kali. Pangkatnya N langsung dikalikan ke dalam. Jadi A pangkat N bagi B pangkat N. Nah, sekarang sifat yang keenam itu 1 per A pangkat N. Ini sama dengan. Nah, kalau ada pecahan begini 1 per entah ini A ini bilangan berapa, jika pangkatnya N, maka kalau A pangkat N ini dipindahkan ke atas, dia akan menjadi A pangkat minus N. Jadi pangkatnya dijadikan positif. Atau kebalikannya, kalau misalnya 1 per A pangkat minus N, maka kebalikannya itu, kalau A pangkat minus N dipindahkan ke atas, jadi A pangkat positif N. Sekarang sifat yang ke-7. Akar A pangkat M dari N. Ulangi, akar A pangkat M dari N itu sama dengan A pangkat M per N. M per N. Nah, jadi ini yang pangkatnya di dalam, yang pangkat M, menjadi pembilang, dan pangkat yang di luar menjadi penyebut yang di bawah. Jadi A pangkat M per N. Lanjut sifat yang ke-8, sifat yang terakhir. Kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya di sini, berapapun angkanya, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Nah, kita masuk dalam contoh di sini, contoh ya. Contoh di sini, misalkan 2 lah. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ingat, pangkatnya bilangan pokoknya atau basisnya yang di bawah A-nya
harus sama. Jadi sini sama 22. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 3. Boleh berbeda. Jadi ini sama dengan 2 pangkatnya dijadikan tambah, jadi 2 tambah 3. Ini sama dengan 2 pangkat 5. Boleh cari hasilnya. Sama dengan 32. Kalau ini sama juga. Berarti kalau bagi kan berarti 2 pangkat 2 atau 3 lah. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2. Kan jadikan kurang toh. Ini sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2, 1 atau 2. 2 pangkat 1 kan 2. Nah kalau ini sama juga. Kalau contohnya dia mau jadi A atau 2 pangkat 3 kali 2. Ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, 6. Ini sama dengan 2 pangkat 6 itu 64. Begitu juga dengan ini. Ini sama ya. Ini kalau contoh misalkan 2 kali 3 pangkat 2. Ini menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Langsung 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ini sama dengan 4 kali 9. Sama dengan sekian. Nah lanjut. Kalau ini sama juga ya. Sama dengan kali, tapi kalau ini kan bagi. Sama sih sebenarnya langsung. Nah kalau ini contohnya misalnya 1 contoh ya. 1 per 2 pangkat 3 lah. Ini akan menjadi kalau 3-nya pindah ke atas kan. Kalau maksudnya kalau 2-nya pindah ke atas maka pangkatnya akan menjadi negatif. Jadi 2 pangkat minus 3. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya 1 per 2 pangkat minus 3. Ini kalau 2 pangkat minus 3 pindah ke atas jadi 2 pangkat 3. Sekarang lanjut kalau ini kalau contoh 2 pangkat 3 dari 5 misalkan. Sama dengan 2 pangkat yang di dalam itu di atas menjadi pembilang. Dan pangkat yang di luar itu menjadi penyebut. 5. Ini 3 ya. 3 per 5. Oke, kalau ini misalnya 2 pangkat 0. 1, 3 pangkat 0. 1, 4 pangkat 0. 1 dan seterusnya 1000, 2000, 40.000 terserah kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kita masuk saja dalam contoh soal. Contoh soal persamaan eksponen ya. Jadi di sini misalkan 5A pangkat 3 pangkat 2 bagi 5A pangkat 5. Ini akan menjadi sama dengan 5 pangkat 2. Ini 2 ini dikalikan langsung ke dalam ya. Jadi 5. Di sini kan di atas 5 ada pangkat 1 tapi tidak ditulis. Jadi 2 kali 1 dan 2 kali pangkat 3. Jadi 2 kali 1, 2. Dan A 3 kali 2 Jo. 3 kali 2. 3 kali 2. Bagi. Ini kan tidak ada dalam kurung seperti ini kan. Tidak sama dengan yang di atas. Yang di atas kan ada dalam kurungnya. 2-nya ini, pangkat 2-nya ini di luar. Jadi harus dikalikan ke dalam. Sedangkan ini 5 ini pangkatnya di A. Jadi tidak perlu dikalikan di atas 5 sini. Jadi 5-nya tetap A pangkat 5. Ini sama dengan 5 kuadrat. 5 pangkat 2 itu 25. Kali A pangkat 3 kali 2, 6. Bagi 5A pangkat 5. Ini sama dengan 25 bagi 5. Angka dengan angka, huruf dengan huruf. 25 bagi 5. 5. A ini kan jadi sifat yang pertama ini. Sifat yang kedua. Jadi pembagian kan. Jadi 6 kurang 5. Pangkatnya dikurangkan karena bagi. Kecuali kalau kali dijumlahkan. Jadi 5A. Karena 6 kurang 5, 1. A pangkat 1 tetap A. Demikian.